takutlah kamu akan sebuah siksaan, takutlah kamu akan sebuah musibah. Jadi Allah dalam surat Al-Anfal sudah katakan, takutlah kamu akan sebuah bencana yang akan menimpa kamu semua. Musibah dan bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, bukan hanya menimpa orang-orang yang jahat, bukan hanya menimpa si pendosa-pendosa, tetapi orang zalim, orang taat, orang beragama, tidak beragama, orang soleh dan tidak soleh kena musibah. Bapak-bapak kaum muslimin, apa artinya? Artinya ibaratnya kita menaiki sebuah perahu yang besar. Kita ini adalah perahu yang besar. Bumi ini adalah perahu yang besar. Perahu ini diisi oleh 6 miliar penduduk dunia. Di dalam perahu yang besar itu, yang 6 miliar itu, beragam-ragam isi manusia. Ada manusia yang taat, ada pendosa, ada orang PKI, ada orang yang tidak soleh, ada orang yang anti Tuhan. Bermacam-macam isinya. Dan ada orang yang taat, yang dekat kepada Allah. Ketika perahu ini berlayar dengan 6 miliar penumpangnya, ada 5 orang yang kerjanya melubangi perahu ini. Dia ambil pisau, dia lubangi perahu-perahu ini. Orang yang melihatnya dibiarkan saja. Biar aja kan 5 orang yang melubangi. Yang 5 miliar 9,995 sekian tidak melubangi, tidak apa-apa. Yang 5 orang ini terus melubangi perahu. Apa yang terjadi? Berhasillah yang 5 orang ini melubangi perahu. Air pelan-pelan dan pasti mengenangi perahu yang bermuatan 6 miliar penduduk dunia ini. Dan seketika air sudah bah ke dalam perahu yang besar ini, orang beriman, orang soleh, orang pendosa, orang zalim, semuanya tenggelam ke dasar lautan. Tidak pilih-pilih. Maka seperti itu pula kita hidup di atas dunia ini. Kenapa bencana tiba? Kenapa musibah datang? Allah sudah ingatkan kepada kita. Yang pertama, bencana itu datang, musibah itu datang karena diamnya, bisunya, takutnya para ulama-ulama, orang hebat agama, yang dipanggil syekh, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil habib, yang dipanggil kiai, yang dipanggil buya, tidak bersuara akan kemaksiatan. Diam melihat kemaksiatan. Lihat surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi. Takut bersuara, takut menyatakan kebenaran. Skop yang lebih kecilnya, ulama, buya, ustadz, kiai tidak berani bersuara terhadap anak ponakannya yang melakukan perbuatan maksiat. Diam. Ponakan berbuat zina, diam. Ponakan berlaku judi, diam. Maka diamnya ulama, diamnya orang-orang soleh, diamnya orang-orang yang taat terhadap kemaksiatan mendatangkan bencana. Yang kedua, kenapa terjadi musibah bencana? Baca surat Yasin ayat 19. Bencana itu datang karena adanya maksiat yang merajalela. Mari kita bahas, benarkah maksiat merajalela hari ini?